Hello guys, how are you today? Do you miss me my class? I hope you always good, keep your condition and stay healthy. Come back to my class, biology class in grade 11 with Miss Madu. Now I will give you some videos to continue our typical class meeting. After expression system, we will learn more about neuron system. Please pay attention and see this video because in of this video I will give you some question to evaluation what you get after you learn my video. So don't go anywhere, relax, enjoy and stay tuned with my video. Welcome to my video. I'm Miss Madu as a biology teacher in Palihati Senior High School. Tubuh manusia terdiri dari berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, salah satu sel yang akan kita bahas hari ini adalah sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf. Perbedaan neuron dan neuroglia adalah neuron berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan impuls atau rangsangan dari panca indera menuju otak dan kemudian hasil tanggapan dari otak akan dikirim menuju otot, sedangkan neuroglia berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Adapun struktur dari sel saraf. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang dan merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf dan berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel saraf mengandung inti sel atau nukleus dan sitoplasma. Nukleus berfungsi untuk mengenal informasi yang diterima dan meneruskannya, dan selain itu sebagai pusat pengaturan sel saraf. Badan sel hanya kita temukan pada otak dan ganglion. Akson atau neurit adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf, meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. Akson dibungkus oleh sebuah selaput yang kita kenal dengan selaput mielin. Bayangkan akson atau neurit ini seperti sebuah kabel listrik. Kemudian di dalam kabel terdapat neofibril dan pembungkus kabel kita sebut dengan selaput mielin. Selubung atau selaput mielin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak dan berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen ini kita sebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ditemukan oleh Luis Antonio Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga impuls saraf lebih cepat sampai pada tujuan. Selain itu, ada sel Schwann, adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi akson. Bagian terakhir adalah terminal akson, itu penerima rangsangan atau tempat pertukaran informasi. Selain itu juga terdapat sinapsis, pertemuan antara ujung akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Setiap sinapsis terdapat celah yang kita sebut dengan celah sinap. Pada bagian ujung akson terdapat kantong yang berisi zat kimia yang kita sebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter dapat berupa asetilkolin maupun kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Jenis sel saraf atau neuron berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi sel saraf sensorik, motorik, dan intermediat. Sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang dari tubuh atau panca indera diubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar sehingga tubuh menanggapinya dalam bentuk gerak. Sel saraf intermediat atau penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan impuls rangsangan dari saraf sensorik ke sel saraf motorik.
Jenis sel saraf atau neuron berdasarkan strukturnya. Dibedakan menjadi bipolar, unipolar, dan multipolar. Bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Unipolar adalah neuron yang mempunyai satu buah akson yang bercabang, sedangkan multipolar adalah neuron yang mempunyai satu dendrit dengan akson yang bercabang. Skema terjadinya gerak dibedakan menjadi gerak refleks dan gerak sadar. Gerak refleks adalah gerak yang tidak mampu kita kontrol, sedangkan gerak sadar adalah gerakan yang mampu kita kontrol. Jalannya impuls pada gerak refleks adalah ketika impuls atau rangsangan datang. Contohnya ketika kita memegang api, kemudian rangsangan ini akan diterima oleh tangan, lalu rangsangan ini diteruskan ke sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik, informasi diolah di sumsum tulang belakang, dan memberikan informasi kepada tangan untuk menghindar melalui neuron motorik. Sedangkan jalannya impuls pada gerak sadar, contohnya ketika kita mengambil suatu barang. Impuls akan dikirim ke otak melalui saraf sensorik, kemudian otak akan memberikan respon kepada otot melalui neuron motorik sehingga kita dapat mengambil barang tersebut. Nah, demikian video yang dapat Miss jelaskan, semoga bermanfaat. Sekarang Miss akan lanjutkan bagaimana mekanisme neurotransmitter membawa pesan di dalam tubuh.